Shalom Jemaat Sinai. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Pagi hari ini bersama-sama kita akan menikmati perjamuan kudus. Kita akan mengingat betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Biarlah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bisa berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh tak terukur kasih-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Haleluya Yesus. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan bersyukur Engkau Allah kami yang hidup. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau Tuhan dipuji dan disembah
bersyukur untuk setiap kasih kemurahan-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang tidak pernah terukur Tuhan. Kasih-Mu melebihi segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur melalui kematian-Mu Tuhan. Kami memperoleh kehidupan yang kekal. Kami bersyukur Tuhan, melalui bilur-bilur-Mu kami boleh disembuhkan. Melalui pengorbanan-Mu Tuhan kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami lebih dalam lagi untuk memuji dan menyembah-Mu pagi hari ini. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Siap memulihkan setiap hati kami Tuhan. Siap memberkati setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan menyembah Engkau pagi hari ini. Yang siap menyembah Tuhan, mari bersama-sama katakan amin, haleluya. Bisa berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita, amin. Bahkan selalu baru setiap hari. Kami percaya Tuhan, kekuatan dan mazmur hanya di dalam nama-Mu saja. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan Dia gunung batu. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan ku mau selalu bersyukur. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Bersama-sama katakan kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku hanya padamu. Hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku, amin, Takkan pernah berubah. ya Tuhan. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Karena salib-Mu Tuhan kami beroleh kehidupan.
Karena salib-Mu kami beroleh kemenangan. Kami mau menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau percaya penuh hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Ya Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk membuktikan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Mari kita mengarahkan hati kita kepada karya Yesus di kayu salib. Biarlah mata rohani kita melihat betapa Allah mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu, karena salib-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu Yesus. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, boleh menikmati kasih dan kemurahan-Mu. Bila mana kami memandang apa yang Kau lakukan di kayu salib. Tuhan, terima kasih, karena kasih-Mu yang membuat kami mengalami kehidupan di dalam Engkau. Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu. Dan biarlah hati kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami. Biar firman-Mu memberi pewahyuan yang baru kepada kami, meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami lebih lagi kepada Engkau. Terbukalah hati kami bagi Engkau, dan biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kemurahan Tuhan limpah atas kita, amin. Baik kita yang ada di rumah Tuhan maupun Bapak Ibu yang saat ini harus di rumah saja, kita akan terus bersepakat menanti-nantikan Tuhan. Dan saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tema firman Tuhan hari ini adalah The Power of Love, kekuatan cinta. Sama-sama kita merenungkan Alkitab kita di dalam Kidung Agung pasal 8. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Bapak Ibu Saudara, Kidung Agung adalah kisah tentang percintaan antara Raja Salomo dan pasangannya Sulamit. Tetapi kenapa ini dimasukkan dalam kanonisasi Alkitab kita? Karena ini juga menggambarkan tentang kasih Allah kepada umatnya. Dan kalau kita melihat dari dua ayat ini ada satu hal yang Alkitab terangkan, jelaskan kepada kita. Cinta kuat seperti maut. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara cinta kuat seperti maut, berarti Alkitab sedang menyejajarkan bahwa kekuatan cinta itu sama dengan kekuatan maut. Kita tahu bersama tidak ada yang dapat menghalangi kematian. Mau sehebat apapun orang itu, mau seberpengalaman apapun orang itu, seberapa banyak uangnya, tetap satu waktu ketika mau datang tidak ada yang dapat menolaknya. Hari-hari ini orang berusaha untuk bagaimana punya umur panjang. Tetapi meskipun demikian tetap ada batasnya. Karena itulah kekuatan kematian. Nah, firman Tuhan berkata sama seperti tidak ada yang dapat menghalangi datangnya kematian. Demikian juga kekuatan cinta. Kalau cinta itu sudah datang Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang dapat menghalanginya. Alkitab mengatakan bahwa seperti nyala api Tuhan, mau air sebanyak sungai apapun tidak dapat memadamkannya. Inilah kekuatan cinta. Hari-hari ini kita kenal yang namanya bucin, ya, budak cinta begitu. Dan ternyata nggak cuma di zaman sekarang, zaman dulu juga sudah berlangsung. Satu waktu ada seorang bernama Bobby, dia pulang kuliah dengan wajah capek karena habis tes semesteran.
Pulang ke rumah dengan wajah capek, mamanya ngomong gini, capek ya Bob? Iya mah. Wah, mama mau minta tolong sebenarnya, beliin kertas kado dong buat mama. Si Bobby berkata, ya mama, ntar sore ya, capek Bobby. Ya wes, kamu istirahat dulu, nanti selesai istirahat tolong bantuin mama beli kertas kado. Belum selesai Bobby masuk kamar, belum lama ngerti-ngerti ada cewek datang ke rumah. Ini mamanya yang nyambut, siang tante, Bobby ada. Itu. Ya tuh Bobby lagi di kamar capek. Wah, mau minta tolong tante, ngapain? Mau minta tolong nganterin nyari kado di mall, ada temenku yang ulang tahun. Wah, Bobby capek ini. Mamanya baru ngomong begitu, tiba-tiba sinyalnya Bobby naik gitu. Di kamar tuh dia kedengeran ada sambuan di somewhere. Begitu dia sinyalnya naik, tiba-tiba dia langsung seger kembali. Dia seger kembali, dia keluar. Oh enggak jadi capek mah, enggak jadi capek. Ayo tak anter. Pokoknya kalau kamu apa sih yang enggak, laut aja didaki, gunung diseberangi, ngomongnya gitu ya. Sampai ke balik-balik enggak apa-apa, tapi semangat. Ini loh, Bob katanya capek, tadi suruh beli kertas kado. Online aja mah. Mama nggak bisa online, minggu depan tak ajarin. Kalau buat mamanya bisa bilang capek, tapi kalau buat sambuannya, mau capeknya kayak apa, begitu kedengeran suaranya, pokoknya apa saja. Ini yang namanya kekuatan cinta. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, ini nggak cuma di zaman sekarang, zaman modern, zaman kuno sudah terjadi. Selama umur manusia, selama manusia ada di muka bumi ini yang namanya cinta, kekuatannya bahkan sekuat maut. Yakub itu pernah jadi budak cintanya Rachel. Saudara. Dia lihat Rachel kok cakep banget, terus dia ngomong sama papanya Rachel, boleh nggak Rachel jadi istriku? Oh boleh, tapi syaratnya 7 tahun kamu mesti kerja. Coba kita lihat di dalam Alkitab kita, Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rachel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena cintanya kepada Rachel. Wih keren sekali, ini bucin banget saudara ya. Yakub kerja 7 tahun dan 7 tahun itu kayak beberapa hari saja. Atas nama cinta. Bahkan kita tahu Yakub sebenarnya ditipu oleh mertuanya sendiri. Akhirnya kalau Bapak Ibu membaca kisah ini, Yakub nggak cuma kerja 7 tahun. Yakub harus kerja 14 tahun untuk mendapatkan Rachel. Woi, segitunya cinta. Loh ini bukan kerja di kantoran yang ruangannya gede, ber-AC, adem. Ini jadi penjaga domba. Yang kalau dombanya mati, Yakub mesti bayar. Kalau ada beruang, ada singa, Yakub harus mempertaruhkan nyawanya. Tapi apapun yang namanya cinta itu punya kekuatan. The power of love. Yakub jadi bucinnya Rachel. Dan Alkitab mencatat ketika Yakub kehilangan Rachel, Yakub hampir-hampir gak punya tujuan hidup lagi. Inilah kekuatan cinta. Cinta kuat seperti maut. Tapi tahukah saudara bahwa di dalam perjanjian baru ada berita yang lebih ekstrim. Gak cuma cinta kuat seperti maut, tetapi cinta lebih kuat dari maut. Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang tidak asing buat kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alkitab memberitahukan ada sebuah kasih yang lebih besar, bahkan dari maut, dari kematian, yaitu kasih Allah kepada dunia. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini bukan saja kasih kepada orang-orang tertentu saja, bukan hanya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ini kasih Allah kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, baik orang-orang yang mencari Allah maupun orang-orang yang membenci Allah, baik orang-orang yang bergantung kepada Allah maupun orang-orang yang tidak bergantung kepada Allah. Allah mengasihi semuanya. Dan Allah membuktikan kasih-Nya konsisten atas hidup kita. Saudara perhatikan, Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Kenapa? Karena semuanya udah disiapin duluan.
Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus sampai hari ke-6. Ketika dunia ini sudah lengkap, baru Allah menciptakan manusia. Coba saudara bayangkan kalau Allah menciptakan manusia pada hari pertama. Melek moto peteng dedet. Mau nyari mie juga gak ada. Mau makan apa coba? Inilah kasih Allah. Allah menyediakan. Saudara, kalau Alkitab mengatakan Allah menyediakan, kita patut bersukacita. Bukan saja karena apa yang tersedia bagi kita, tapi bagaimana kasih-Nya lah yang menyiapkan semuanya. Kadang-kadang saya harus akui bahwa masakan istri saya tidak seenak yang ada di restoran. Tetapi makanan itu jadi enak bukan hanya karena tersedia di meja, tetapi karena cintanya yang menyiapkan itu. Pagi-pagi udah nanya, masa apa lagi ya ini ya. Kemarin ca ini, besok ca itu, besoknya lagi dica lagi, apalagi. Karena memang mungkin gak banyak variasinya. Tapi di tengah-tengah pergumulan hatinya tetap pergi ke dapur, nyiapin semua dengan tetesan air mata karena ngirisin berambang. Dan ketika dimakan, entah itu enak, entah itu asin, entah itu kemanisan, entah itu tawar atau apapun itu. Bukan cuma masalah sudah tersedia di meja makan, tetapi karena hatinya yang menyediakan. Ketika Allah mengasihi kita, Allah gak cuma ngomong doang mengasihi kita. Allah siapin semua. Dan manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Karena semua udah siap. Dan manusia hadir melihat bagaimana Allah mengasihi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah bisa menciptakan manusia yang baru. Loh, sederhana kok. Cuma ngambil tanah, dibentuk dengan tangannya, lalu kemudian diabapi kok sama Tuhan. Tanah di bumi masih banyak, nafas Allah juga gak habis-habis. Mudah buat Allah untuk membuang Adam dan Hawa dan menciptakan Adam baru, Hawa baru. Kalau Allah suka pakai nama yang lain karena sudah trauma dengan nama Adam, itu bisa dilakukan Allah. Tetapi sekali lagi, begitu Allah berkomitmen untuk mengasihi manusia, Allah akan lakukan apa saja untuk memastikan Adam dan Hawa dan keturunannya menikmati kehidupannya sesungguhnya dalam kasih karunia Allah. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 menegaskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Yesus datang ke dunia untuk menyatakan kasih Allah. Dan tahukah kita, sekalipun Yesus ditolak oleh banyak orang, sekalipun Yesus diperolok-olok oleh banyak orang, sekalipun Yesus diragukan sebagai anak Allah, tetapi Yesus tetap mati di kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Karena salib sejatinya adalah bukti dosa manusia yang terbesar, tetapi sekaligus kasih Allah yang terbesar. The power of love. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, pada tahun 2010 ada kecelakaan yang merenggut nyawa seseorang yang bernama Taylor. Taylor ini berusia 13 tahun, dia seorang putri dari keluarga Todd dan Tara Stroke. Di dalam kesedihannya Bapak Todd dan Tara mengambil sebuah pilihan yang begitu radikal. Dia memilih untuk mendonorkan tubuh Taylor, untuk mendonorkan seluruh organ tubuh Taylor pada pasien yang membutuhkan. Todd dan Tara sedih karena kehilangan putrinya usia 13 tahun dalam kecelakaan. Tapi alih-alih hidup dalam kesedihan mengasihani diri, dia terus berpikir bagaimana Taylor tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Todd dan Taylor kemudian mendonorkan seluruh organ tubuh Taylor pada pasien yang membutuhkan. Salah satu pasien yang beruntung bernama Patricia Winter. Dia mengalami penyakit gagal jantung. Jantungnya gagal berfungsi dengan normal, sehingga Patricia ini hanya bisa terbaring di tempat tidur sekian lama karena penyakit yang dideritanya. Sampai satu waktu
dia mendapat kabar bahwa ada pendonor yang memberikan jantungnya buat Patricia. Jantung itu pun diberikan dari Tyler kepada Patricia. Bapak Todd dan Ibu Tara hanya punya satu permintaan. Setelah jantung itu ditransplantasi, ia hanya pengen mendengar detak jantung anaknya di tubuh Patricia. Selesai operasi, semua berjalan dengan baik. Patricia punya jantung baru. Bapak Todd dan Ibu Tara pergi dari Dallas ke Phoenix untuk menemui keluarga Winters. Sebuah peristiwa yang begitu mengharukan. Manakala keluarga Stock, Bapak Todd dan Tara menemui keluarga Winter, dia melihat Patricia dan kemudian dia dipinjami stetoskop untuk mendengar detak jantung anaknya yang ada di tubuh Patricia. Dan manakala Ibu Winter berpelukan dengan Ibu Tara, itu menjadi situasi yang sangat mengharukan. Kenapa? Ada seorang anak yang dulunya kena penyakit gagal jantung, yang jantungnya tidak bisa berfungsi normal. Saudara bisa bayangkan apa yang bisa dilakukan Patricia sebelum menerima donor jantung. Dia hanya terbaring lemah di tempat tidur bertahun-tahun. Dia tidak bisa bergembira bersama-sama temannya, keluar bermain basket, tidak bisa ngobrol sana sini karena nggak boleh terlalu berkeringat. Penyakit jantungnya itu membuat Patricia begitu tidak berdaya, terbatas, bahkan bisa disebut sebagai orang yang sedang sekarat. Banyak orang menganggap Patricia itu menjadi beban. Patricia itu hidupnya nggak berguna, karena memang demikianlah kenyataannya. Tapi saudara, tahukah kita, sebagian orang yang ngeri dengan kondisi Patricia lupa betapa lebih ngerinya hidup kita tanpa Tuhan. Banyak orang begitu ngeri melihat kematian fisik, tapi kita lupa bahwa tanpa Tuhan kerohanian kita juga akan mati. Kematian rohani itu hanya bisa ditaatasi manakala ada seseorang yang dengan rela hati, dengan murah hati, dengan kebesaran hati mau mendonorkan nyawanya kepada kita. Kita butuh seseorang seperti keluarga Todd dan Tara yang mau memberikan organ tubuh putrinya di tengah-tengah duka citanya, supaya orang lain mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Dan kita bersyukur ada pribadi yang lebih besar dari Todd dan Tara, yaitu Bapa surgawi kita. Kita bersyukur karena Bapa surgawi, karena cintanya kepada kita, dengan kebesaran hatinya, dengan kemurahannya, dengan kerelaannya memberikan Yesus Kristus putranya yang tunggal menjadi pendonor bagi kita. Bapak begitu sedih ketika sang anak itu dilecehkan. Bapak begitu sedih ketika senyum Yesus direnggut dari wajahnya saat Yesus disiksa dengan kasar dan dipermalukan di kayu salib. Bapak begitu sedih karena putranya yang tunggal itu harus menghadapi operasi yang besar, menanggung dosa. Dan Yesus tidak melawan sekalipun Yesus bisa. Semua karena cinta, karena kasihnya lebih besar daripada maut. Ada seorang penjahat, karena kejahatannya yang begitu besar, dia dipenjara puluhan tahun. Di tengah-tengah masa-masa dia ada dalam penjara, diketahui narapidana ini punya penyakit yang aneh, penyakit yang sulit disembuhkan, butuh dokter spesialis, butuh darah dengan jenis tertentu supaya bisa menyelamatkan seorang penjahat ini. Para dokter spesialis berkumpul dan mereka berkata, kami menyerah. Tidak ada dokter yang bisa menangani kasus seperti ini. Bagian palang merah juga menyerah. Kami punya banyak darah, tetapi tidak ada darah yang spesifikasinya tepat untuk penjahat ini. Manakala mereka hening, para dokter angkat tangan, tim medis angkat tangan,
Tidak ada dokter spesialis yang sanggup menangani. Tidak ada darah yang sesuai dengan napi ini. Tiba-tiba ada satu pribadi yang mengangkat tangan dan berkata, saya bisa dan saya mau. Pribadi itu adalah Yesus. Dia adalah dokter spesialis yang sanggup merawat hati, yang sanggup menyembuhkan luka, yang sanggup mencuci kehidupan. Dan Yesus bukan hanya dokter spesialis, Yesus juga bersedia mendonorkan darahnya buat penjahat itu. Bukan hanya 1-2 kantong, tapi seluruh darahnya dia berikan untuk penjahat itu. Dan penjahat itu adalah kita semua hari ini. Semua orang telah memberontak kepada Allah. Semua kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Hidup kita tidak tertolong lagi. Beberapa orang ngeri dengan kematian fisik. Tetapi banyak orang lupa betapa ngerinya ketika mengalami yang namanya kematian rohani. Sehebat apapun kita di muka bumi ini, sepinter apapun, sekaya apapun, sepopuler apapun, kita akan berujung kepada maut bila mana tidak ada donor buat kita. Bila mana tidak ada dokter spesialis yang menolong kita. Tapi hari ini kita mendengar Yesus mengangkat tangannya dan berkata, aku mau menolong napi itu. Dan aku mau serahkan darahku seluruhnya. Supaya napi itu boleh hidup dan boleh berjuang untuk hidup lebih baik di hari-hari setelahnya. Bapak Ibu Saudara, kitalah penjahat itu. Hanya kematian dan neraka yang menjadi tujuan kita bila tidak ada pendonor yang merelakan nyawanya untuk hidup saudara dan saya. Tapi hari ini kita mendengar kabar baik. Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapa surgawi mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Sama seperti Taylor yang memberikan organ tubuhnya. Sama seperti Papa Mama Taylor, Todd dan Tara di tengah-tengah kesedihannya merelakan anaknya, jasad anaknya dipotong-potong agar orang lain mendapat kehidupan yang lebih baik. Yesus juga melakukannya buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Ayat Kidung Agung tadi mengatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Hanya ini yang diminta Yesus. Yesus ingin kasihnya tidak bertepuk sebelah tangan. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Meterai itu bicara ikat janji. Meterai itu berarti bicara tentang komitmen. Yesus datang ke dunia bukan membawa agama atau demi sebuah agama. Yesus datang membawa penyataan kasih Allah akan dunia ini. Yesus tidak hanya membawa sekuntum bunga mawar atau sepotong coklat di hari Valentine dan berkata I love you. Tapi Yesus menunjukkan tangannya yang berlubang paku. Yesus menunjukkan seluruh tubuhnya yang penuh dengan luka-luka. Yesus ditolak supaya Bapak Ibu Saudara diterima. Yesus disakiti supaya Bapak Ibu Saudara dan saya disembuhkan. Bahkan Yesus harus mengalami kematian supaya kita menikmati kehidupan. Dan hari ini Yesus datang dengan seluruh tubuhnya yang telah dipersembahkan buat saudara dan saya. Dan Yesus berkata, bersediakah engkau menaruh aku di dalam hatimu seperti meterai? Banyak orang Kristen yang setengah-setengah ikut Yesus. Dia hidup sembarangan, yang penting aku jadi orang Kristen. Hidup sembarangan dan berharap dicintai Tuhan dengan maksimal. Ya, bahkan ketika kita masih memberontak, Tuhan saja mengasihi kita. Lebih-lebih kalau kita bersedia untuk meresponi kasih-Nya. Napi itu tidak akan pernah mengalami kesembuhan kalau napi itu menolak untuk menerima donor itu. Kalau napi itu menolak untuk dirawat oleh dokter spesialis itu.
Bagian napi itu hanya berkata, I surrender, aku berserah. Aku gak tahu mesti ngapain lagi. Aku gak punya harapan. Tapi kalau ada seorang dokter spesialis yang ahli, yang mau menangani saya, bahkan mau mendonorkan darahnya untuk hidup saya, aku berserah. Ini yang Tuhan tunggu dari Bapak Ibu Saudara dan saya. Maukah kita berserah? Seringkali kita ngaku menjadi orang Kristen, tetapi kita hidup masih menurut mau kita sendiri, masih mau hidup menurut cara kita sendiri. Tapi hari ini maukah kita berkata, Tuhan, aku mau mengasihi Engkau karena Engkau lebih dahulu mengasihi aku. Aku mau lebih lagi berserah kepadamu, menyerahkan seluruh jalan-jalan hidupku. Aku gak mau lagi seperti napi. Ketika napi itu hidup, saya percaya hidupnya pasti berubah. Saya percaya dia tidak akan berbuat jahat lagi. Dia merasa bahwa dia sedang berhutang nyawa kepada seseorang. Dan hari ini kita telah berhutang nyawa terhadap Tuhan kita. Itu sebabnya kita tidak lagi hidup untuk kepentingan kita sendiri. Hari ini mari kita memilih untuk mengikat janji dengan Tuhan. Tuhan, aku mau terhubung dengan Engkau, aku mau meresponi kasih-Mu, dan aku mau belajar mengasihi Engkau habis-habisan, karena Engkau lebih dulu mengasihi aku habis-habisan. Apalagi tujuan hidup kita hari-hari ini? Untuk apa lagi kita hidup? Pastikan kita meresponi panggilan Tuhan. Aku mau hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Aku mau hidup bukan hanya untuk memuaskan egoku, menyenangkan lahiriahku. Aku mau hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mengambil roti dan air anggur yang telah disiapkan. Roti dan air anggur hanyalah makanan dan minuman biasa. Tapi hari ini mari kita memandang ini sebagai tubuh dan darah Yesus. Tubuhnya yang telah dipecah-pecahkan, darahnya yang telah dicurahkan. Ingat, kalau hari ini kita bisa bebas menikmati hidup, itu karena ada pendonor yang murah hati, yang telah memberikan nyawanya untuk hidup saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Bolehkah sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar, haleluya, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita pegang roti dan air anggur. Tuhan, biar kami mengingat kembali karya pengorbanan-Mu di kayu salib.
Kami mengingat kembali apa yang telah Engkau lakukan, bahwa pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini tidak pernah sebanding dengan kasih-Mu yang lebih kuat dari maut. Kalau hari-hari ini kami sedang berjuang dalam banyak hal, entah itu pekerjaan kami, entah itu karena kesehatan kami, biar kami tidak mempertanyakan itu lebih lagi kepada Engkau. Biar kami mengingat bahwa kasih-Mu lebih besar dari pergumulan hidup kami. Kalau Engkau sendiri memberikan hidup-Mu untuk kebaikan kami, apalagi yang lain. Sebab itu hari ini Tuhan, Engkau yang menguduskan kami, melayakkan kami, baik kami yang ada di rumah Tuhan maupun kami yang ada di rumah masing-masing. Kami mau menaruh Engkau dalam hati kami seperti meterai Tuhan. Kami mau mengikat janji dengan Engkau. Dan biarlah perjamuan kudus mengingatkan kembali kasih-Mu kepada kami dan janji setia kami kepada Engkau. Berkati roti dan air anggur ini, dan biarlah kami melihat dengan iman, inilah tubuh dan darah-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan, tubuh-Mu yang dilukai, supaya kami disembuhkan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Setiap luka yang telah Engkau alami, Engkau izinkan terjadi supaya kami gak perlu mengalami luka yang dalam. Kami lebih dari pemenang. Kami menjadi orang-orang yang disembuhkan, karena segala sakit penyakit telah Engkau tanggung di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga dibuat Yesus dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Darah Yesus menjadi meterai bahwa kita adalah milik Allah dan Allah adalah Bapa kita. Allah di dalam kita dan kita di dalam Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum dengan iman. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur buat karya penebusan Yesus. Kami bersyukur lagi kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur lagi kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ku kagumi.
lagi kepadamu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur lagi kepadamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan iman, pengharapan dan kasih kami kepada Engkau. Tuhan, biarlah perjamuan kudus boleh meneguhkan iman kami untuk melihat bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami, Engkau menyertai kami, dan kami pasti baik-baik saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang berjuang, bergumul dalam kesehatannya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan. Yang bergumul dalam pekerjaan, Tuhan yang memberkati, Engkau yang menolong. Hari-hari ini biarlah pergumulan-pergumulan kami boleh mengalami kemenangan, karena kami percaya kasih-Mu lebih besar dari seluruh pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, bawa kami untuk mengasihi Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Biar kami tidak dibelokkan ke kanan maupun ke kiri, tapi biarlah hati kami dekat, melekat erat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di akhir ibadah kami membawa persembahan, persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan bila mana kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami pulang dengan sukacita, sebab berkat Tuhan bersama-sama dengan kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Sinai, maju.